Indonesia ditahan imbang Vietnam dengan tanpa gol atau skor kacamata. Untuk memantau bagaimana situasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno setelah pertandingan semifinal Piala AFF di leg 1 ini antara Indonesia dengan Vietnam, kami telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro. Halo Diego, selamat sore. Diego, bisa Anda gambarkan bagaimana jalannya pertandingan semifinal antara Indonesia dengan Vietnam yang baru saja berakhir saat ini? Halo Diego, selamat sore. Ya, selamat petang Ayu. Betul sekali, pertandingan semifinal leg pertama antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Vietnam berakhir sama kuat 0-0, di mana Timnas Indonesia beberapa kali tadi menciptakan peluang di babak pertama, terutama melalui Marcelino Ferdinand dan juga Yaakob Sayuri yang sayangnya masih belum bisa dikonversi menjadi gol. Lagi-lagi finishing menjadi PR bagi anak-anak asuh Shin Tae-yong ke depannya. Akan tetapi ini masih menjaga asa Timnas Indonesia untuk melaju ke babak final karena masih ada pertandingan leg kedua nanti di Hanoi di Stadion Midin pada hari Senin nanti menghadapi Timnas Vietnam. Akan tetapi apabila kita melihat jalannya pertandingan tadi, meskipun Timnas Indonesia ditahan imbang oleh anak-anak asuh Park Hang-seo yang membuat rekor pertemuan antara Timnas Indonesia dengan Timnas Vietnam selama dilatih oleh Park Hang-seo, Timnas Indonesia masih belum mampu meraih kemenangan setelah 7 pertemuan. Ada beberapa poin positif yang bisa diambil, di mana tadi pertandingan berjalan, Timnas Indonesia mampu mengimbangi penguasaan bola yang biasanya selalu dominan dikuasai oleh Timnas Vietnam di pertandingan-pertandingan sebelumnya di grup B Piala AFF 2022, di mana biasanya di pertandingan-pertandingan tersebut Vietnam biasanya membukukan sekitar 60% penguasaan bola dan begitu dominan menguasai jalannya pertandingan. Akan tetapi di pertandingan tadi hal yang sama tidak terjadi karena Timnas Indonesia dapat menampilkan pertahanan yang apik, organisasi permainan yang apik yang dapat mencegah aliran-aliran bola Timnas Vietnam dapat memasuk atau merangsek masuk ke area pertahanan Indonesia. Kredit harus diberikan kepada pemain-pemain bertahan Indonesia, terutama pada Jordi Amat, kemudian juga pada Rizky Ridho yang mampu mengawal area pertahanan Indonesia, menghalau serangan-serangan permainan daripada Vietnam. Akan tetapi selain dari fase bertahan di mana mereka menjadi kunci, mereka juga menjadi kunci ketika Indonesia membangun serangan dari bawah secara konstruktif. Dan hal tersebut terbukti beberapa kali bola-bola direct yang diberikan oleh Jordi Amat mampu memberikan ancaman ke arah area pertahanan Vietnam, terutama di babak pertama. Akan tetapi di babak kedua hal yang serupa tidak dapat dilakukan. Combination play yang sepertinya diharapkan oleh pelatih Shin Tae-yong dapat dilakukan di sisi sayap oleh pemain-pemain Indonesia, terutama oleh winger-winger seperti Pratama Arhan dan juga Marcelino Ferdinand, kemudian juga Asnawi, Mangku Alam, dan juga Yaakob Sayuri. Seringkali tidak ada chemistry yang tepat di antara mereka. Keputusan-keputusan yang diambil seringkali terlambat atau seringkali salah ketika memasuki area pertahanan Vietnam, sehingga salah passing atau salah pengambilan keputusan tersebut mudah diantisipasi oleh pemain-pemain bertahan Vietnam, sehingga praktis terutama di babak kedua tadi tidak ada peluang-peluang berbahaya yang dapat diciptakan oleh pemain Timnas Indonesia. Akan tetapi kemudian di leg kedua nanti tentunya ini menjadi PR yang harus diselesaikan oleh Shin Tae-yong, bagaimana ia memoles kembali finishing pemain-pemain Indonesia, terutama ketika mereka sudah betul-betul di depan gawang. Hal tersebut harus dapat dikonversi menjadi gol, Ayu. Baik, Diego, meskipun kita skornya masih 0-0 ya untuk leg pertama ini, kita berharap semoga nantinya 3 hari lagi di Hanoi ini bisa terjadi balas dendam ya antara Indonesia dengan Vietnam sehingga kita bisa melaju ke final. Terima kasih banyak produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno.